Pak Bobi ini adalah seorang mantan praktisi di asuransi ya, teman-teman. Kurang lebih selama 15 sampai 16 tahun. Pak Bobi ini pernah mendalami pekerjaan sebagai seorang agen asuransi. Nah, pada saat sekarang ini memang sudah tidak bekerja di asuransi lagi. Dikarenakan apa? Padahal pada saat mengerjakan bisnisnya yang lalu itu beliau juga sudah cukup berhasil ya, memiliki penghasilan sekitar 150 juta per bulan. Tetapi pada malam hari ini Pak Bobi ini akan memperkenalkan suatu bisnis yang lain, bukan asuransi kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, bisnis apakah itu? Nah, yang pasti bisnis baru yang akan dipresentasikan oleh Pak Bobi ini adalah merupakan kendaraan, ya, satu kendaraan bagi Pak Bobi itu yang lebih cepat daripada bisnis dari Pak Bobi yang sebelumnya. Ya, kalau yang lalu sudah bisa menghasilkan 150 juta per bulan, tetapi di bisnis yang baru ini yang katanya memiliki kendaraan yang lebih cepat dibanding bisnisnya yang lama, beliau bisa memperoleh income dalam waktu 1,5 tahun itu sebesar 7,5 M, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya itu di rata-rata dibagi sendiri ya, dalam waktu 1,5 tahun bisa menghasilkan uang 7,5 M berarti berapa per bulan. Ya, nah bisnis seperti apa itu yang akan dijelaskan oleh Pak Bobi ini nanti. Silakan Bapak Ibu menyimak dalam waktu 1 jam ke depan dengan penuh konsentrasi, ya. Jangan lakukan hal apapun, ya, selain fokus terhadap apa yang akan dikatakan oleh Pak Bobi. Karena bukan kebetulan Bapak Ibu semua yang mungkin masih baru ya, baru akan mendengar, yang belum mengerti bisnis apa ini, itu adalah satu kesempatan yang baik sekali bagi kita semua untuk mengetahui dan mempelajari lebih banyak mengenai bisnis anti pandemi yang akan dijelaskan oleh Pak Bobi. Nah, sudah jam 7 lebih 13 menit, waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Bobi masuk. Oke, makasih Jamel. Ya, makasih Jamel. Oke, saya minta waktu ya teman-teman. Saya minta waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, saya akan jelaskan sekilas apa yang sudah saya dapat di bisnis yang saya baru jalan ini, bukan 1,5 tahun ya, tapi 2,5 tahun. Jadi 2,5 tahun, nah luar biasanya saya diberkati total kurang lebih 7,5 M. Bisnis yang saya akan sharingkan ini banyak orang nggak happy, banyak orang nggak suka ya. Jadi saya akan jelaskan sekilas siapa saya. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Haji Melani, saya praktisi asuransi ya dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2020. Nah, bukan orang yang gagal di asuransi teman-teman, karena saya juga pernah dapat income 150 juta per bulan. Tapi pertanyaannya gini, kenapa orang yang tidak suka bisnis jaringan ya, benci sekali dengan bisnis jaringan, tapi tiba-tiba kenapa kok mau? Nah, dan luar biasanya ketika kita mau menjalankan bisnis ini, nah luar biasanya 2,5 tahun diberkati income 7,5 M. Ya, jadi pada waktu itu tepatnya di sekitar Oktober 2018, itu saya mengalami kondisi titik terendah, berlangsung selama 8 bulan. Nah, start saya di bulan April, saya mulai bisnis ini. Tapi awalnya saya tidak suka, karena memang tidak ada di pikiran saya untuk menjalankan bisnis MLM. Ya, jadi yang saya akan terangkan ini adalah bisnis jaringan di mana banyak orang tidak suka, banyak orang tidak happy. Tapi ketika banyak orang tidak happy, itu adalah peluang kita untuk kita menjalankan bisnis ini dengan luar biasa. Ya, jadi malam hari ini saya akan bicara mengenai MLM. Ya, jadi kalau kita bicara MLM, banyak orang yang langsung buang muka, banyak orang
Hilang suaranya, Bob. Iya, nggak ada suara. Iya, enggak ada suara ini. Ditunggu sebentar ya teman-teman, mungkin kendala ada signal ini wifi-nya.
Halo, Pak Bobi. Halo. kok hilang suaranya? Nggak ada suaranya, Blas. Iya nih kayaknya kendala signal. Masih, ya Pak Bobi masih mau aja itu. Ya, bentar. Tak WA ini sih belum ada jawaban. Sabar. Bapak Ibu sabar dulu ya. Ini saya juga coba ngubungin Pak Bobi juga masih Siap. mungkin bisa ngobrol-ngobrol dulu sambil nunggu Pak Bobi. Oke, Melani. Oke. Iya, ayo ngobrol apa? Ayo. Ayo ngobrol-ngobrol dulu yuk Bapak Ibu. Yang boleh tahu, kalau boleh tahu yang di Zoom sekarang ini yang masih baru siapa ya? Ayo sambil ngobrol-ngobrol yuk. Saya kok masih baru kok. Atau testi dulu Taji Oh, Mel. masih baru. Oke, dengan kok siapa kok? Ini dong, yang masih baru kasih tesnya. Saya Jangan baru terus. seminggu. Oh, baru seminggu. Oke, Ya. terus ada Mulai ini Mas ada lagi. siapa ini? Presennya jangan diturunkan dulu, nanti biar Pak Bobi bisa jadi bisa lebih fokuskan kepada yang masih baru. Ya, mohon ditunggu ya. Dengan kok siapa ini yang baru kok? Anda Wijaya Oh, Anda. Posisi di mana kok? di Lamongan. Oh, di Lamongan. Selamat bergabung Ya. kok di ARG. Nah, Terima kasih. ya, Butuh bimbingan banyak ini. pasti. Makanya kita setiap minggu pasti ada Zoom seperti ini. Kita ada pelatihan juga. Nanti kita training. Kita kan sekarang lagi ada. Ini dengan siapa nih? Saya dengan Halo. Febri. Kok Anda? Siapa? Tadi sampai Saya- mana ya? Nah, ini Pak Kok Bobi Bobi muncul. masuk. Oke. Ya, Yaudah, silakan. teman-teman. Tadi sampai mana? Lanjut ya. Oke. Halo. Lanjut kok. LM Pak Tadi sampai Bobi. mana kalau boleh tahu? Sampai di MLM Go. Terus mari gitu share screen itu sudah nggak bisa lagi. Oh, sampai MLM ya? Iya. Iya. Oke. Di awal-awal. Oke. Nah, saya ulangi lagi deh. Saya nggak ngerti kalau putus ya. Iya. Oke. Tadi sampai halaman ini berarti ya? Sampai sini? Di awal sendiri kok, Bob. Di awal sendiri. Sampai sini? Baru awal sendiri ya itu. Iya betul. Ini oke. Oke, lanjut ya. Jadi gini, banyak orang di luar sana nggak happy dengan MLM ya. Demikian pula saya. Nah, kenapa nggak happy dengan MLM? Nah, bisa dibantu freeze ya? Bisa dibantu mood. Nah, oke. Nah, kenapa kok nggak happy dengan MLM? Nah, teman-teman pasti tahu bahwa kalau kita join MLM itu paradigmanya kita harus jualan terus, kita harus rekrut terus, kita harus tutup poin. Kalau nggak tutup poin, nggak mungkin dapat income, nggak dapat penghasilan. Ya. Nah, biasanya kalau kita bicara MLM itu identik dengan bisnis yang tidak ada masa depan. Nah, selain bisnis yang tidak ada masa depan, kalau kita bicara MLM, itu rata-rata banyak orang berpikir bahwa MLM itu, orang yang join MLM pasti orang yang hidupnya suka gangguin orang. Ya kan? Nah, jadi paradigma ini saya yakini saya hidupi selama kurang lebih 15 tahun, teman-teman. Jadi ketika saya di bisnis asuransi, ya, saya meyakini bahwa paradigma MLM ini benar-benar nyata. Jadi sehingga membuat saya tidak happy. Bahkan saya konsumsi produknya pun saya tidak suka, teman-teman. Untuk join MLM pun saya tidak mau. Ya, jadi tapi ketika saya di bulan April 2019 ya, pada waktu itu saya kebetulan butuh produk ya. Nah, kebetulan saya ketemu dengan merek ASC. Mungkin hari ini teman-teman banyak yang tahu bahwa ASC adalah produk kesehatan yang taunya hanya jualan produk, yang taunya hanya sekedar konsumsi atau jualan produk. Nah, tapi izinkan malam hari ini saya akan berbicara mengenai ASC dari sisi yang berbeda. Ini berdasarkan dari pengalaman leader-leader, berdasarkan dari pengalaman saya sendiri. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman tahu bahwa ASC itu adalah produk kesehatan, ASC itu hanya jualan produk,
malam hari ini saya akan sharing dari sisi yang berbeda, ya. Jadi AFC sendiri itu bukan perusahaan MLM, teman-teman. AFC sendiri itu adalah perusahaan farmasi. Jadi dia adalah perusahaan farmasi di Jepang terbesar, salah satu yang terbesar dan tertua. Sudah berdiri sejak tahun 69, berarti usianya sudah kurang lebih 53 tahun. Nah, AFC sendiri itu sudah go public, teman-teman. Jadi sahamnya sudah ada di Bloomberg. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nanti teman-teman bisa cek di Bloomberg. Nah, itu ada sahamnya. Jadi kita sudah go public. Nah, kenapa kok saya mau join di AFC? Ya ini, karena AFC bukan perusahaan MLM, teman-teman. Karena AFC adalah perusahaan farmasi. Ya. Nah, malam hari ini saya akan ngajari teman-teman dari sisi yang berbeda, ya. Apa itu? Saya ngajari teman-teman bukan jualan produk. Bentar, saya akan hapus ini, bentar ya. Ya, jadi malam hari ini saya akan ngajari teman-teman bukan jualan produk, tapi saya ngajari teman-teman menjual konsep. Maksudnya menjual konsep itu apa? Teman-teman tinggal cerita ke saudara-saudara dekatnya, ke teman-teman dekatnya, yang hari ini dengan kondisi pandemi, ya banyak orang yang lagi butuh duit, banyak orang yang mencari peluang bisnis, tapi mereka berpikir bahwa kalau mau jalankan bisnis, pasti butuh modal yang besar. Nah, mereka berpikir, saya tidak punya modal. Nah, sehingga akhirnya mereka bingung, saya harus memulai mengubah kehidupan saya dengan cara apa. Nah, malam hari ini, ya, saya akan cerita bahwa AFC itu peluang bisnisnya bisa dikerjakan dengan modal yang kecil, teman-teman. Dan bahkan modalnya ini hanya 1 kali seumur hidup. Modalnya berapa itu? Dari angka 3 juta sampai dengan 21 juta. Nah, selain modalnya hanya 1 kali seumur hidup, nah, bisnis AFC ini luar biasanya hanya dikerjakan selama 2 bulan. Pertanyaannya, apa itu dikerjakan selama 2 bulan? Nah, ini berdasarkan dari pengalaman saya sendiri ya. Teman-teman coba nanti fokus apa yang saya coret-coret. Nah, dikerjakan 2 bulan ini maksudnya gimana? Nah, pada waktu itu, ya, ketika di bulan April saya cocok dengan produknya, nah di bulan Mei 2019, saya mulai cerita bahwa ini loh ada produk kesehatan luar biasa, dan kemungkinan ada potensi income yang luar biasa. Nah, di bulan pertama, saya sharing, saya mulai ngomong. Saya mulai sharing, mulai cerita ke 10 orang teman baik saya. Nah, kebetulan pada waktu itu, 10 orangnya join, teman-teman. Nah, di bulan pertama, saya dapat penghasilan 24 juta. Ya. Nah, pertanyaannya gini, tadi kan saya bilang, saya orang yang paling anti MLM. Bahkan minum produknya pun saya tidak mau. Kalau saya dengar kata-kata MLM, saya pasti akan lari. Jadi pada waktu itu 15 tahun saya tidak suka MLM. Nah, tapi pertanyaannya gini, orang tidak suka MLM, baru kerja 1 bulan, dapat penghasilan 24 juta. Ini kan angkanya luar biasa ya. Tapi karena yang ada di otak saya, bahwa MLM itu income-nya hanya 1 kali. Income-nya kebetulan. Sehingga saya menganggap penghasilan 24 juta ini, kemungkinan bulan depan belum tentu dapat. Tapi karena angkanya cukup seksi, saya tertarik untuk mencoba lagi, teman-teman. Nah, saya coba di bulan kedua dengan target yang sama. Saya mentargetkan diri sendiri, kalau bisa di bulan kedua, saya berhasil ajak 10 orang. Nah, kebetulan di bulan kedua, saya berhasil ajak 11 orang, teman-teman. Pertanyaannya gini, di bulan pertama, saya berhasil ajak 10, di bulan kedua, saya berhasil ajak 11. Ini selisih cuma 1 orang. Logikanya, harusnya penghasilan saya di bulan kedua, logikanya minimal sama, nggak mungkin beda jauh. Tapi luar biasanya, ketika saya menjalankan bisnis AFC ini, hanya dikerjakan selama 2 bulan, bulan kedua saya tembus penghasilan 42 juta, teman-teman. Saya mau tanya teman-teman, kalau teman-teman di posisi orang yang nggak happy dengan MLM, ya benar-benar benci dengan MLM, nah terus benar-benar kerja 2 bulan di AFC, ya. Nah, selama 2 bulan, teman-teman dapat penghasilan total 66 juta. Pertanyaan saya gini, kalau teman-teman di posisi saya, ya kerja 2 bulan, nggak happy dengan MLM, tapi dapat 66 juta, kira-kira responnya gimana? Ya pasti responnya akan mulai bergeser paradigmanya, mulai bergeser pandangannya. Dari orang yang nggak happy menjadi happy,
dari orang yang tidak suka menjadi suka, menjadi mulai tertarik. Nah, jadi bedanya antara MLM dengan AFC, kalau di luar sana kita bicara mengenai bisnis jaringan atau MLM, teman-teman dituntut untuk jualan terus, dituntut untuk rekrut terus selama teman-teman join ya. Nah, kalau di AFC, teman-teman bisnis ini hanya dikerjakan selama 2 bulan. Nah, masuk bulan ketiga sama dengan hari ini, saya tidak pernah ngajak orang lagi, teman-teman. Ini loh, saya tidak pernah ngajak orang lagi. Pertanyaannya, ketika saya tidak ngajak orang, berarti masuk bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, dan seterusnya, apa yang saya lakukan? Nah, masuk bulan ketiga, fokus saya adalah membantu 20 orang yang saya ajak ini loh. Biasanya dari 20 orang ini, pasti ada 4 orang. Nah, saya mau tanya teman-teman. 4 orang dari 20. 4 orang dari 20. Saya tidak minta 20-20-nya harus jalan loh. Saya cuma minta 4 saja. 4 ini kan berarti kan masih masuk akal ya. Karena saya tidak minta 20-nya harus jalan. Nah, berarti fokus saya di bulan ketiga ngapain? Saya fokus bantu 4 orang ini. Karena mereka sudah sepakat dengan kita, mereka kepingin sukses, mereka kepingin dapat penghasilan luar biasa, ya berarti tugas saya untuk membantu mereka sukses. Nah, jadi bulan ketiga sampai hari ini, saya fokusnya hanya membantu orang-orang yang sudah join. Nah, pertanyaannya gini, ketika saya tidak ngajak orang, dan saya fokusnya hanya membantu orang-orang yang sudah join, logikanya penghasilan saya harusnya di bulan ketiga turun, teman-teman. Tapi luar biasanya, di bulan ketiga, saya tembus penghasilan 93 juta. Nah, coba lihat. 93 juta loh. 100 juta kurang 7 juta, teman-teman. Nah, pertanyaannya gini. Ini saya flashback dengan kerjaan saya di asuransi. Ketika saya di bisnis lama, saya butuh waktu 5 tahun. Kalau teman-teman punya teman insurans ya, teman-teman boleh tanya ke mereka, bro, ajari saya dapat income 100 juta per bulan. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Saya pastikan akan keluar dari mulut mereka. Kalau teman-teman kerja di bisnis asuransi, ya, mohon maaf, sebentar. Teman-teman kepingin dapat penghasilan 100 juta per bulan, itu butuh waktu 3 tahun sampai 5 tahun, teman-teman. Nah, di AFC, di kerjaan yang saya tidak suka, bahkan banyak orang juga tidak happy, nah di kerjaan ini hanya dalam waktu 3 bulan, saya tembus penghasilan 100 juta per bulan. Nah, ketika saya tembus penghasilan 100 juta per bulan, ini sudah mengubah cara pandang saya mengenai bisnis jaringan, teman-teman. Jadi pada waktu itu, ketika saya sudah dapat income 100, saya mulai percaya diri bahwa ini adalah kendaraan yang tepat untuk membawa kita lari kencang. Dan terbukti, ya, dalam waktu kurang lebih 2,5 tahun, saya jalankan bisnis ini, ya, luar biasanya dalam waktu 2,5 tahun, saya diberkati penghasilan kurang lebih total tembus 7,5 M, teman-teman. Nah, jadi apa itu? Kalau sekarang teman-teman bilang, oh aku tidak suka dengan MLM, oh aku tidak happy dengan MLM. Nah, izinkan teman-teman hari ini, sore hari ini ya, malam hari ini, teman-teman buka mata hati teman-teman, buka pikiran teman-teman bahwa ini loh ada kesempatan. Mungkin hari ini teman-teman dalam kondisi terpuruk, mungkin hari ini teman-teman lagi berpikir, apa ya kerjaan yang cocok bagi saya, yang modalnya kecil, yang saya kerjakan gampang ya, kerjanya gampang. Ya, saya kerjakan dengan mudah, tapi bisa diajari dapat penghasilan luar biasa. Jadi selling point-nya presentasi ini, kita cerita bahwa peluang bisnis AFC ini modalnya cuma 1 kali seumur hidup, dikerjakan hanya 2 bulan, nah dipastikan dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan, paling lama 12 bulan, teman-teman dipastikan diajari dapat penghasilan minimal 25 juta sampai dengan 100 juta per bulan. Nah, tapi ini ada catatannya bagi yang mengikuti sistem. Bagi yang mengikuti sistem maksudnya gimana? Yaitu tadi, kembali lagi, teman-teman dituntut benar-benar kerja, dikerjakan selama 2 bulan itu. Jadi, kalau teman-teman bilang, aku sudah 6 bulan, tapi kok penghasilanku belum 100 juta, nah kembali lagi, saya pasti akan tanya, teman-teman sudah cerita berapa banyak orang, berapa banyak yang sudah join. Nah, gitu ya.
Nah, pertanyaan selanjutnya gini, kalau teman-teman dengar ada konsep seperti ini, kira-kira menurut teman-teman konsep ini oke atau enggak oke? Saya pastikan ketika saya cerita konsep ini, mereka pasti akan bilang konsep ini menarik. Nah, pertanyaan kedua, bisa enggak teman-teman jalankan konsep ini? Bukan jualan produk, tapi teman-teman hanya cerita mengenai peluang bisnisnya. Nah, pertanyaan ketiga, penting enggak penghasilan 100 juta per bulan itu bagi teman-teman saat ini? Itu ya. Nah, saya akan lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, pertanyaannya 20 orang yang saya ajak di bulan pertama dan di bulan kedua, biasanya kalau kita tanya ke orang baru ya, orang baru belum join di AFC, saya tanya ke mereka, rata-rata mereka pasti jawab, kalau saya harus cerita ke 20 orang, biasanya karena produk AFC ini adalah produk kesehatan, mereka langsung berpikir, oh saya harus ketemu dengan si A. Kebetulan si A sakit stroke. Nah, oh saya harus ketemu dengan si B. Nah, si B ini baru pasang ring, dan seterusnya. Biasanya banyak orang ketika tahu AFC adalah produk kesehatan, mereka langsung otaknya berpikir bahwa harus cari orang-orang yang sakit. Harus cari orang-orang yang butuh produk kesehatan. Nah, teman-teman kalau kepingin dapat penghasilan luar biasa seperti yang kita alami, ya, kriteria 20 orang yang diajak ke bisnis AFC, usahakan ada 5 poin. Yang pertama, usahakan orang-orang itu bukan sakit secara fisik, teman-teman. Tapi orang-orang itu sehat secara fisik, tapi sakit secara keuangan. Jadi, poin yang kedua ini yang paling penting. Jadi, bukan sakit secara fisik, ya, tapi yang dicari adalah orang-orang yang sakit secara keuangan. Nah, poin nomor 2 ini, teman-teman bisa ditemui di luar sana. Karena dengan kondisi pandemi yang berkepanjangan, banyak orang di luar sana yang lagi butuh peluang bisnis, yang lagi butuh penghasilan tambahan. Ya. Nah, kriteria ketiga, usahakan orang-orang yang mau suka uang, doyan duit ya, mau komitmen dan bayar harga. Nah, yang kelima yang paling penting juga ya, mereka juga harus punya big why. Why itu apa itu? Kenapa kok saya harus join dengan AFC? Apa itu maksudnya? Oh, saya kepingin punya rumah, impian punya rumah. Dan punya rumah ini harga mati buat saya. Oh, saya mau join AFC ini karena saya punya tanggungan 3 anak. Yang 3 anak ini mereka pasti akan kuliah. Nah, untuk kuliah hari ini biayanya mahal sekali. Nah, berarti saya harus ngumpulin uang dari AFC. Jadi the big why-nya seperti itu loh. Kenapa kok teman-teman memutuskan join di AFC? Jadi setiap orang pasti punya why-nya masing-masing. Mungkin yang orang pertama karena dia belum punya rumah, orang yang kedua kepingin bantu orang tuanya, orang yang ketiga mungkin kepingin buat anak-anaknya sukses di kuliah, ya. Nah, ini teman-teman renungi sendiri untuk poin nomor 5, ya. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa ketika teman-teman join di AFC ini sistemnya adalah binari. Kalau kita bicara binari, berarti itu bina kiri, bina kanan. Berarti hanya ada 2 jalur. Jalur kiri dengan jalur kanan. Nah, gimana caranya supaya teman-teman bisa dapat penghasilan 100 juta per bulan? Nah, teman-teman perhatikan ya, apa yang saya coret. Nah, di kita ada 3 paket pilihan modal, teman-teman. Yang pertama adalah Ruby, yang kedua adalah Safir, nah, yang ketiga adalah Diamond. Nah, Ruby ini modalnya adalah kurang lebih 3,4 juta. Nah, kalau Safir 10,2, nah kalau Diamond 20,4. Ya. Nah, hari ini saya akan cerita kenapa kok teman-teman ketika join di AFC cepat-cepat harus Diamond, ya kan? Nah, ini. Kenapa kok harus Diamond? Nah, contoh ilustrasinya adalah Diamond ya. Nah, teman-teman yang harus dilakukan di bulan pertama itu adalah ajak 10 orang. Nih, yang saya lingkar. Bentar, saya kasih spidol warna lain aja supaya beda. Nah, ini yang saya lingkar hijau ya. Nah, di bulan pertama teman-teman usahakan ajak 10 orang. Di bulan kedua sama, usahakan ajak 10 orang. Nah, karena kita sistemnya binari, jalur kiri dan jalur kanan, berarti hanya ada 2 jalur. Nah, masuk bulan ketiga, teman-teman nggak perlu ngajak orang lagi. Berarti masuk bulan ketiga, fokusnya teman-teman ngapain? Bantuan orang-orang yang sudah join ini. Nah, ini.
Biasanya dari 20 orang ini pasti ada 2 plus 2. Ada 4 orang. Bantu mereka. Ajari duplikasi mereka. Duplikasinya ngapain? Kerja 2 bulan, ya, ajak 20 orang. Nah, duplikasinya ini. Ajari 4 orang ini duplikasi yang sama. Nah, biasanya kalau teman-teman sudah lakukan kerjaan ini dalam waktu 1 tahun, biasanya pasti akan terkumpul kurang lebih 500 orang. Nah, ketika saya bilang 500 orang dalam 1 tahun, biasanya orang baru, kalau saya tanya, masuk akal nggak sih? Dalam 1 tahun itu 500 orang, nah mereka pasti langsung akan menjawab, nggak mungkin 500 orang dalam setahun. Dari mana datangnya 500 orang itu? Ya kan? Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa saya kurang lebih di AFC dalam sudah join kan tadi saya bilang 2,5 tahun ya, dan luar biasanya dalam waktu 2,5 tahun saya punya member kurang lebih tembus hampir 27.000. Nah, 2,5 tahun 27.000. Berarti per tahun kurang lebih 10.000. Nah, kenyataannya per tahun 10.000 teman-teman. Saya di sini hanya minta 500 orang. Berarti kalau saya minta 500 orang, angka 500 orang ini sangat masuk akal. Nah, teman-teman harus tahu, 500 orang ini kan tidak mungkin semuanya aktif. Pasti ada, sesuai hukum Pareto ya, ada 80% pasti mereka tidak aktif. Jadi 500 orang ini terbagi di kiri 250, di kanan 250. 80% pasti tidak aktif, teman-teman. 80% dari 500 berarti ada 400 orang tidak aktif. Loh, kenapa mereka tidak aktif? Biasanya mereka taunya hanya konsumsi produk. Mereka taunya hanya jualan produk. Sehingga menyebabkan mereka tidak aktif. Kehabisan bank nama. Nah, tapi ada 20% yang pasti aktif, teman-teman. Nih. Nah, 20% dari 500 orang itu ketemu 100 orang, teman-teman. Nah, 100 orang ini, ya, kan tidak mungkin dalam 1 hari semuanya berhasil meng-closing orang, berhasil menjoinkan orang. Biasanya dari 100 orang itu, hanya sekitar 20% saja yang berhasil ngajak temennya dan join di AFC. Nah, 20% dari 100 orang itu ada 20 orang, teman-teman. Di kiri 10, di kanan 10. Nah, saya asumsikan 20 orang ini, mereka ambil modal terkecil. Apa itu? Ruby. Ruby ini berapa duit? 3, juta. Kita namakan 1 paket. Berarti kalau ada 20 orang, join Ruby semua, di mana Ruby itu 1 paket, ya berarti ada 10 paket kiri, ketemu 10 paket kanan. Ibaratnya ada 10 cewek, ketemu 10 cowok. Kalau ada 10 cewek ketemu 10 cowok, pasti akan terjadi yang namanya 10 pasang. Nih. Nah, apa maksudnya 10 pasang? Di sini, teman-teman. Ketika teman-teman join posisi diamond, ya, bonus pasangan diamond adalah 300.000. Tapi kalau teman-teman join posisi safir, bonus pasangannya adalah 200.000. Nah, kalau teman-teman join posisi ruby, bonus pasangannya 150.000. Tiap hari teman-teman dapat 10 pasang. Nih. Berarti teman-teman kalau posisi diamond itu tiap hari dapat penghasilan itu 3 juta, teman-teman. Kalau posisi safir 2 juta, kalau posisi ruby 1,5 juta. Bonus kita harian, teman-teman. Jadi kita ada bonus 3 macam ya, harian, bulanan, dan tahunan. Yang saya ceritakan ini adalah bonus harian. Tiap hari, teman-teman, potensi penghasilannya antara 1,5 juta sampai dengan 3 juta per hari. Nah, padahal 1 bulan itu ada 30 hari. Berarti dalam waktu 1 bulan, potensi penghasilan teman-teman itu kisaran 45 juta, kalau rupiah, sampai dengan 90 juta. Coba teman-teman lihat. Bisnis ini modal 1 kali, dikerjakan hanya dalam waktu 2 bulan. Ya. Nah, luar biasanya, dalam waktu paling lama 12 bulan, teman-teman diajari dapat penghasilan minimal 45 juta sampai dengan 90 juta. Coba lihat. Angka 45 sampai 90 juta ini benar enggak sih? Benar, teman-teman. Karena kita sudah nikmati. Tadi kan teman-teman sudah lihat ya, saya dalam waktu 3 bulan
tembus penghasilan kurang lebih 93 juta. Jadi yang saya ceritakan angka 90 juta ini benar-benar terjadi. Kerjanya berapa lama? Kerjanya hanya 2 bulan. Bulan pertama 10, bulan kedua 10. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Sebelum lanjut, saya lanjut ke slide selanjutnya. Halo? Halo? Ada pertanyaan? Lanjut kok. Lanjut, oke. Nah, singkat ceritanya gini, teman-teman. Tadi kan saya bilang, dari 20 orang itu, biasanya pasti ada 4 orang yang pasti aktif dan sepakat dapat duit. Ya. Nah, istilahnya ini kita bicara mengenai the power of 4. Ya. Anggap aja bulan pertama closing 4. Nah, bulan kedua, 4 orang itu yang sudah di closing itu juga ngajak 4 lagi. Nah, ini dilakukan selama 8 bulan. Ya. Nah, dalam waktu 8 bulan, teman-teman dipastikan punya total member itu kurang lebih 65.000. 65.000 ya. Nah, estimasinya yang aktif biasanya kalau kita ngomong hukum Pareto biasanya kurang lebih 10-20% ya. Jadi dari 65.000 itu istilahnya kalau duplikasinya sempurna 100%, nah teman-teman pasti gusido. Tapi kan tidak mungkin itu duplikasi sempurna 100%. Nah, tapi kalau duplikasinya 50% aja, teman-teman dalam waktu 1 tahun itu teman-teman bisa capai damio. Ya. Nah, kalau duplikasinya 20% saja, teman-teman dipastikan dengan hanya ajak 4 orang, itu teman-teman bisa capai posisi shogun. Nah, tapi kalau kita ngomong yang benar-benar real ya, teman-teman anggap aja dari duplikasi 4 itu selama 1 tahun, teman-teman hanya 10% saja yang benar-benar jadi. Itu teman-teman jatuhnya ke samurai loh. Nah, samurai itu apa? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini saya akan cerita mengenai upline saya, Pak Eka Yanto. Jadi Pak Eka Yanto ini sudah ngajak saya di bisnis AFC ini kurang lebih bulan Februari 2019, teman-teman. Tapi pada waktu itu karena saya yang ada di otak saya bahwa MLM itu tidak bagus, saya tolak selama 3 bulan. Nah, luar biasanya ketika saya nolak dalam waktu 3 bulan, total income yang didapatkan Pak Eka sama saya hari ini, selisihnya 2 kali lipat, teman-teman. Jadi Pak Eka dalam waktu selisih hanya 3 bulan, Pak Eka total dapat 16 M, ya. Saya hanya dapat 7,5 M. Selisih hanya 3 bulan. Jadi kesimpulannya apa? Ketika teman-teman sudah mendengar bahwa ada peluang bisnis AFC yang luar biasa, modalnya kecil, kerjanya tidak lama, kerjanya cuma 2 bulan, dijamin, digaransi 100% loh. Teman-teman diajari dapat penghasilan minimal 25 juta sampai dengan 100 juta per bulan. Bodoh-bodoh ikut 1 tahun aja, teman-teman dijamin pasti dapat itu. Tapi syaratnya, teman-teman ikuti apa yang sudah diajarkan oleh leader. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Teman-teman segera tangkap peluang ini. Nanti tanya ke pengundangnya. Caranya gimana saya supaya bisa segera join di bisnis ini. Ya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa di ASC itu kalau kita juga ada 6 tingkatan, teman-teman. Jadi kalau kita bicara di kerjaan sekuler ya, di luar sana, kalau teman-teman kerja ikut orang kan pasti ada posisi staff atau supervisor, kemudian ada manajer sampai direksi. Biasanya kalau posisi manajer itu income-nya 20 juta, tapi kalau posisi direksi kurang lebih income-nya 100 juta. Nah, pertanyaannya gini, posisi manajer sampai direksi itu kapan saya bisa dapat? Biasanya butuh waktu lama, teman-teman. Bahkan kalau kita ngomong bisnis asuransi ya, ketika saya mau dapat penghasilan 100 juta per bulan, itu saya butuh waktu 3 tahun sampai 5 tahun. Ketika saya posisi, kalau di asuransi itu ada namanya agency director atau business director, ya itu mereka rata-rata income-nya 100 juta per bulan, tapi butuh waktu 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, yang saya mau cerita hari ini, teman-teman saya tidak bahas posisi Shogun dan Yusubushido ya, saya cuma bahas posisi ini aja, 3 ini. Ada namanya Toreda, ada namanya Ronin, ada namanya Samurai.
Nah, posisi Toreda itu teman-teman dipastikan dapat penghasilan rata-rata 25 juta sampai 60 juta. Saya enggak ngomong 60 juta. Jadi saya cukup ngomong Toreda itu income-nya 25 juta per bulan. Nah, ketika kita posisi samurai, itu teman-teman dipastikan penghasilannya kurang lebih 100 juta per bulan, teman-teman. Nah, tapi biasanya kalau posisi Toreda, itu butuh waktu kurang lebih 3 bulan. Nah, kalau samurai, butuh kurang lebih 9 bulan. Sejak kapan? Sejak teman-teman join. Jadi kalau teman-teman join bulan Januari, 9 bulan ke depan dipastikan teman-teman posisi samurai. Berarti 9 bulan ke depan, atau 12 bulan ke depan, income-nya teman-teman dipastikan 100 juta per bulan. Nangkep ya? Nah, pertanyaannya, yang posisi Toreda sampai samurai ini, berapa banyak? Nah, itulah. Nah, ini. Saya akan bicara posisi Toreda dan samurai. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Yang saya perhatikan, yang saya lingkar ya. Posisi Toreda tahun 2020, ya, yang dapat penghasilan 25 juta per bulan, itu ada kisaran 1.600 orang, teman. 2021, posisi Toreda, COVID naik, yang dapat penghasilan 25 juta per bulan, ikutan naik loh, teman-teman. 3.000 orang. Nah, yang posisi samurai, yang income-nya 100 juta per bulan tadi ya. Nah, coba lihat. Tahun 2020, AFC baru berusia 2 tahun ya. 2021, AFC berusia 3 tahun. Nah, coba lihat. 2020 itu ada 156 orang. 2021 ada 300 orang. Nah, berarti kesimpulannya apa? AFC hari ini, tahun 2020, itu sudah menelurkan kurang lebih 2.000 orang. Yang penghasilannya antara 25 juta sampai dengan 1 M per bulan. 2021 itu kisaran ada kurang lebih 4.000 orang. Nah, pertanyaannya hari ini, teman-teman nangkep enggak peluangnya? Halo, bisa dibantu co-hostnya? Nah, teman-teman hari ini nangkep enggak peluang yang saya ceritakan tadi? Bahwa ada loh dapat penghasilan 25 juta sampai dengan 100 juta per bulan hanya dalam waktu 3 bulan sampai dengan 9 bulan. Paling lama 12 bulan. Nah, kesimpulannya, teman-teman kalau saya seringkan data seperti ini, teman-teman mau jadi penonton atau mau ikut di dalamnya. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Jadi total member kita hari ini itu kurang lebih ada 1 juta, ya. Nih. Total member kita ada 1 juta, ya. Per hari ini ya. Kurang lebih 1 juta. Nah, teman-teman harus diketahui bahwa per orang itu kalau join di AFC pasti rata-rata punya 3 titik. 1 juta ini 1 juta titik ya. 1 juta toko. Ibaratnya 1 juta toko. Nah, per orang itu rata-rata punya 3 toko kalau di AFC. Nah, berarti kalau 1 juta dibagi 3 toko, itu kurang lebih ada 300.000. Nah, berarti kalau kita ngomong yang benar-benar sudah join di AFC, hari ini kurang lebih ada 300.000. Ini 1 juta titik ya, 1 juta toko, yang benar-benar join hanya 300.000 orang. Nah, teman-teman pasti tahu hukum Pareto, 80% dibagi 20%. 80% dari 300.000, ya, ini mereka tidak aktif, teman-teman. Kenapa mereka tidak aktif? Karena mereka taunya cuma konsumsi produk, taunya mereka cuma jualan. Tapi ada 20% yang benar-benar aktif. Nah, 20% dari 300.000 berapa ini? Ketemu angka 60.000 loh. 3 tahun AFC baru yang benar-benar aktif hanya 60.000. Nah, teman-teman tahu penduduk Indonesia ada 271 juta jiwa. Jadi kalau teman-teman hari ini ngomong, waduh, enggak wes AFC sudah lah banyak yang join nih. Sudah banyak membernya. Salah total, teman-teman. Kenapa? Karena hari ini ya, teman-teman harus buka pikirannya, harus lihat datanya. Kita yang benar-benar aktif hanya 60.000. Pasarnya masih banyak sekali. Jadi kalau teman-teman hari ini tidak mau memutuskan join, teman-teman bilang, waduh, sudah ketinggalan zaman. Banyak yang join.
salah total. Ingat, AFC baru 3 tahun. Ibaratnya kalau saya ya, pengalaman saya di asuransi ya, ini lagi manis-manisnya teman-teman. Seperti ketika saya mulai bisnis asuransi di awal-awal tahun 2006 sampai tahun 2015 ya, 10 tahun itu benar-benar asuransi itu banyak bisa mencetak orang-orang hebat, bisa mencetak orang-orang yang sukses, ya, yang dapat penghasilan luar biasa. Nah, sama teman-teman, AFC ini baru mulai, baru start. Kalau teman-teman tidak ambil peluangnya malam hari ini, rugi total. Saya pastikan rugi total. Nangkep ya? Nah, ini saya akan jelaskan mengenai, kalau saya sudah memutuskan, saya tertarik dengan penjelasan Pak Bobi. Dari perusahaan oke, dari konsep bisnis oke, dari peluangnya oke, dari data yang sukses juga banyak. Berarti kan perusahaan ini mencetak orang-orang hebat. Nah, tapi pertanyaannya, produknya bisa tidak dijual? Bisa tidak ditangkap sama masyarakat? Teman-teman, mengenai produk, teman-teman nanti bisa cek di YouTube ya, atau cek di Google, bahwa produk kita ini luar biasa, ya, testimoninya banyak banget, dan terbukti sudah banyak membantu ribuan orang menjadi lebih sehat. Ya, jadi produk kita hanya ada 3, Subarasi, Utsukushi, dan Shinsei Suru. Nah, Subarasi ini terbuat dari 3 bahan, teman-teman. Dari selaput telur salmon, dari otot sarden, dan dari vegan tomat. Nah, dari 3 bahan itu menghasilkan 4 manfaat. Yang pertama, regenerasi sel. Yang kedua, perbaikan pembuluh darah. Yang ketiga, anti hipertensi. Yang keempat, anti pengumpalan. Nah, setiap orang yang konsumsi Subarasi ya pasti dapat 4 manfaat ini. Karena kita bicara mengenai paten manfaat. Paten manfaat itu maksudnya apa? Setiap orang yang minum produk pasti akan merasakan manfaatnya. Jadi kita bukan bicara testimoni, kita bukan bicara uji klinis, tapi kita lebih tinggi dari uji klinis. Apa itu? Kita bicara mengenai paten manfaat. Dari 100 orang konsumsi produk, ke 100 orang harus wajib merasakan manfaatnya. Sehingga keluar yang namanya paten manfaat. Ya, jadi setiap orang yang konsumsi Subarasi, ya pasti dapat 4 manfaat ini. Nah, produk kedua, kita bicara mengenai Utsukushi. Utsukushi dalam bahasa Indonesia artinya beauty atau cantik. Ya. Nah, Utsukushi sendiri terbuat dari DNA salmon. Nah, dia punya 3 manfaat. Yang pertama, anti tumor. Dia punya fungsi untuk mengecilkan ukuran tumor. Yang kedua, untuk mengaktifkan imun. Yang ketiga, untuk terapi hepatitis C. Jadi setiap orang yang konsumsi Utsukushi ya pasti dapat 3 manfaat ini, teman-teman. Nah, terakhir kita punya produk yang baru keluar ya, kurang lebih hampir 6 bulan mungkin ya. Namanya Shinsei Suru. Nah, Shinsei Suru ini serum, bukan diminum ya, tapi untuk muka, untuk kecantikan. Nah, dia juga punya paten 5, saya tidak jelaskan ya ini. Nanti teman-teman bisa tanya ke Upland. Nah, secara legalitas gimana? Secara legalitas kita komplit, teman-teman. Kita sudah ada BPOM, BPOM-nya RIML. ML itu maksudnya apa? Makanan luar. Berarti kalau kita bicara makanan luar, dari bahan baku, packaging, semuanya dilakukan di Jepang. Diimpor utuh dalam bentuk satu box isi 28 saset ke Indonesia. Ya, jadi selain BPOM, kita juga ada sertifikat halal, dan kita juga ada sertifikat organik. Apa itu organik? Teman-teman konsumsi berapa banyak, jangka panjang aman. Nah, teman-teman juga perlu ketahui bahwa kita juga sudah terdaftar di MIMS. Apa itu? Teman-teman kalau bisa cek di Google ya, MIMS itu maksudnya sekarang dokter pun bisa buka resep. Ya, buka resep untuk menjual ke pasiennya Subarasi dan Utsukushi. Karena kalau sudah terdaftar di MIMS, berarti ini akan sangat memudahkan dokter untuk membuka resep 2 produk kita itu. Jadi istilahnya bisa dijual oleh dokter. Tangkap ya. Nah, teman-teman juga perlu ketahui, kalau tadi kan saya bilang produk AFC, perusahaan AFC adalah perusahaan Jepang. Jadi kalau kita di Indonesia ada 3 macam produk lagi. Nah, teman-teman juga harus perlu tahu bahwa di luar negeri produk kita juga banyak. Ya, ada macam-macam ini. Ya. Tapi yang masuk di Indonesia hanya 3 macam tadi. Nah, teman-teman juga perlu ketahui, banyak artis juga sudah join di AFC. Salah satu member kita juga, siapa itu?
Asyanti, ya, Asyanti. Itu membernya Bulina, atau Bulina hadir di malam hari ini. Nah, jadi pertanyaannya gini, kalau saya sudah join, terus kemudian saya kepingin ngundang teman saya ke acara Zoom atau ke acara offline, gimana cara ngundangnya yang tepat? Nah, teman-teman, cara ngundangnya gampang. Nggak perlu bicara AFC, nggak perlu bicara produk, nggak perlu bicara terlalu detail, ya. Teman-teman cukup ngomong ke mereka, bro, hari ini kondisi pandemi, gimana kerjaanmu? Jawabannya satu, karena kondisi pandemi hari ini ya, banyak orang di luar sana, pasti mereka butuh duit. Pasti mereka jawabannya, oh ya, nggak bagus bro. Nah, kalau dia menjawab, oh iya, nggak bagus bro. Nah, kita tinggal bilang, bro, mau nggak kamu income tambahan kisaran 10 sampai 30 juta? Kalau kamu mau, ayo ketemuan sama aku. Kalau mereka bilang, jelas di telepon naik. Nah, teman-teman bilang, karena ini bicara uang besar, saya nggak bisa jelaskan di telepon. Ayo ketemuan ngopi. Cara ngundangnya simpel, teman-teman. Ya. Nah, jika hari ini teman-teman terlahir miskin, nggak ada masalah, teman-teman. Tapi, teman-teman kan sudah tahu cara yang kita sudah ajarkan. Modalnya kecil, kerjanya cuma 2 bulan, potensinya income-nya luar biasa. Saran saya, tangkap peluang ini. Jangan seperti saya yang abaikan peluang AFC ini selama 3 bulan. Resikonya apa? Selisih 2 kali lipat, teman. Meskipun angka 7,5 M itu besar, ya, tapi kalau resikonya karena abai 3 bulan itu, selisihnya kurang lebih 2 kali lipat, juga nyesek loh di hati. Ya, jadi kalau teman-teman sudah nangkep peluang bisnis ini, teman-teman segera tanyakan ke upline-nya, gimana cara saya supaya memulai bisnis ini dengan luar biasa. Ya, oke, sampai di sini presentasi saya. Mungkin ada pertanyaan? Silakan bertanya. Ya, bertanya. Der. Ya. Ya, Ini ya, siapa ini? Bimo. Oke, Pak Bimo. Pertanyaan saya gini. Untuk rekrut 10 bulan pertama dan 10 bulan kedua. Misalnya kalau kita nggak capai, bisakah diulang kembali bulan depan terus sampai tercapai? Nah, gini. Jadi kalau misalkan dalam waktu 3 bulan nggak tercapai angka 20. Nah, pertanyaannya gimana? Teman-teman lanjutkan sampai bulan ketiga. Ya. Nah, tapi misalkan di bulan ketiga tetap nggak capai 20. Ibaratnya di bulan ketiga Pak Bimo cuma dapat 15 orang, ya kan? Ya. Nah, berarti masuk bulan keempat, teman-teman usahakan fokusnya teman-teman lebih banyak bantu 15 orang itu. Oh, ya. Nangkep ya? Jadi dibalik, fokusnya 80% lebih fokus bantu orang itu, tapi 20%-nya usahakan tetap cari supaya PR-nya selesai. Berarti gitu. Berarti misalnya dalam waktu 1 tahun kita rekrut terus nggak masalah ya? Nggak masalah, tapi usahakan rekrut yang benar-benar maksimal itu di bulan pertama, bulan kedua, maksimal di bulan ketiga. Oh iya. Bulan keempat siap. Sudah fokus bantu tim. Ya, bantu support ya? Ya, betul. Oke. Siap. Terus ini masalah produk ini belinya di mana, Pak Bobi? Masalah produk maksudnya? Ya kalau ini misalnya butuh produk ini belinya kemana? Oh, nanti Pak Bimo tinggal tanya ke leadernya, ya, tanyakan gimana cara joinnya. Nanti kan dari leader kan pasti ngarahkan. Mereka rata-rata butuh nama, email, nomor HP, ya. Nah, nanti didaftarkan ke AFC, nanti produknya dikirim ke rumahnya orang yang join. Oke, siap. Terima kasih, Koko Bobi. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Silakan bertanya, teman-teman, karena saya lebih suka kalau orang tanya supaya nggak bingung. Apalagi ini kan materi baru ya. Oke, ada pertanyaan? Izin pertamanya, Ko Bobi. Iya. Ko Bobi itu pembagian daripada hasil pairing sampai generasi keberapa kita dapatnya? Dan nilainya berapa? Kalau hasil pairing itu tidak ada batas generasi, Pak.
nggak ada batas generasi. Jadi sampai kedalaman berapapun, Bapak tetap dapat pairing. Halo? Ya, jadi kalau misalnya udah generasi ke-10 di bawah kaki kita pairing, maka 10 Iya. upline-nya itu dapat semua sama. Oh, beda. Itu bonus duty level itu, Pak. Nah, saya jelaskan jelas ya. Bentar. Ini saya kasih coret-coret aja supaya nggak bingung ya. Jadi gini, saya kasih contoh. Jadi misalkan Bapak join posisi Ruby, ya. Ruby tadi kan modalnya 3,4 juta. Nah, kalau Ruby itu modalnya 3,4, kita namakan satu paket, ya. Nah, kalau Safir itu kurang lebih 10 juta. Nah, kita namakan 3 paket. Nah, Diamond itu modalnya 20 juta, 6 paket, ya. Nah, kalau Bapak join posisi Ruby, anggap aja baru minggu pertama sudah sharing ke 2 temennya. Nah, 2 temennya ini mereka anggap join posisi Ruby dan posisi Safir. Ya. Nah, posisi Ruby, ketika saya posisi Ruby, ajak Ruby, itu kan saya dapat bonus ngajak orang sebesar 300.000. Ini juga sama 300.000. Tapi karena Ruby ini 1 paket, Safir ini 3 paket, sehingga 300.000-nya kali 1, yang di sini kali 3. Nangkep ya? Nah, tapi ada namanya bonus pairing. Apa itu? Karena di sini ada 1 ketemu 3, ibaratnya ada 1 cewek ketemu 3 cowok, maka yang terjadi pasangan adalah 1 orang. Karena saya posisi Ruby, saya dapat bonus pasangan sebesar berapa ini? 150 kali 1. Sehingga di kiri habis, di kanan masih nyimpen 2. Nah, 2 di sini tak hilang, dia akan tersimpan di sistem. Nah, tapi kalau saya posisinya saya upgrade ke Diamond, ya. Nah, bonusnya berubah, teman-teman. Bukan 300.000, tapi 550. Ini pun juga sama, berubah menjadi 300. Nah, ini pun juga sama, 550. Nah, bonus yang kita terima ini langsung ditransfer hari itu juga. Nah, luar biasanya ketika saya sudah ngajak orang lagi ya. Nah, tapi yang ngajak orang adalah 2 orang di bawah saya. Nah, kebetulan mereka langsung sharing ke teman dekatnya tertarik. Nah, yang si posisi Ruby ngajak temennya join posisi Safir, ya. Nah, yang di kanan posisi Ruby. Nah, yang di posisi Safir berhasil ngajak temennya join posisi Diamond. Ini ya. Nah, Safir 3 paket. Ruby 1 paket. Nah, Diamond 6 paket. Nah, ini tarik garis tengah ya. Ini tarik garis tengah terus. Nah, yang di kiri itu ada 0 ditambah 3 ditambah 1. Berarti ada 4 paket. Yang di kanan ada simpen 2 ditambah 6. Berarti ada 8 paket. Nah, sebelah kiri ada 4 cewek, sebelah kanan ada 8 cowok. Berarti yang jadi pasangan berapa nih? 150 dikali 4. Sehingga di kiri habis, di kanan masih nyimpen 4. Nah, luar biasanya, orang yang direkrut, orang kedua tadi, berhasil ngajak temennya lagi, posisi Diamond. Nah, yang di sini, berhasil ngajak posisi Safir. Ini ya. Nah, di kiri sudah habis, di kanan masih nyimpen 4. Nah, Diamond itu 6 paket, Safir 3 paket. Berarti di kiri ada 6 paket, di kanan 3 ditambah 4. Berarti berapa ini? 7. 6 ketemu 7. Saya dapat lagi 150 kali 6. Ini terus sampai ke bawah, Pak. Tidak ada batasan kedalaman. Nah, yang dikejar di sini adalah ini loh. Bonus pairing ini loh, yang saya lingkar merah ini. Bukan yang saya garis silang hitam ini. Jadi di sini kita bukan ngajak orangnya. Ngajak orangnya lakukan hanya maksimal 3 bulan. Apa itu? Bulan pertama 10, bulan kedua 10.
dari 20 orang ini biasanya yang jalan, yang aktif hanya 2 + 2, hanya 4 orang. Nah, setelah 20 orang diajak, teman-teman fokusnya bantu mereka. Nah, yang dikejar adalah bonus pairing. Plus bonus tahunan. Loh, kenapa kok bonus tahunan? Karena bonus tahunan ini ada hubungannya dengan bonus pairing. Bonus tahunan ini adalah penjumlahan bonus pairing. Penjumlahan bonus pairing dalam waktu 1 tahun. Kapan itu? 1 Oktober sampai 25 September tahun berikutnya. Nah, hari ini bulan Januari. Berarti masih ada waktu 9 bulan. Kalau teman-teman join hari ini, masih ada waktu 9 bulan. 9 bulan, pairing teman-teman tiap hari, dijumlah sampai 25 September. Kalau ketemu 100 pairing, teman-teman dapat posisi Toreda. Kalau ketemu 500 pairing, teman-teman dapat posisi Ronin. Nah, kalau ketemu 1000 pairing, itu teman-teman dapat posisi Samurai. Nah, yang dikejar ini loh. Kenapa kok Samurai? Karena Samurai income-nya 100 juta per bulan. Nah, inilah. Jadi yang dikejar di sini adalah bonus pairing, nih ya, yang saya lingkar merah, bonus pairing dan bonus tahunan. Nah, bonus pairing dan bonus tahunan ini berkaitan, teman. Jadi teman-teman bukan fokus ke banyak-banyakan ngajak orangnya, tapi teman-teman fokusnya adalah gimana banyak-banyakan bantu timnya supaya mereka juga sukses. Minimal mereka capai posisi Samurai. Gitu. Anggap Bapak? Bocor. Nangkep, Pak? Tadi Pak sampai Pak Rizky kalau nggak salah. Iya. Ya, Ada pertanyaan lagi makasih, mungkin? Bobby. Iya. Ada lagi pertanyaan? Silakan bertanya. Kalau udah ada pertanyaan, saya kasih ke bentar, saya pilih orang yang bisa sharing. Itu di chat ada, Cek. Itu di chat ada kok. Di chat. Halo. Tanya di chat. Iya. Pak. Di chat ada pertanyaan. Saya tanya, itu 10 orang per bulan, itu dapatnya 10 kali 1, kalau Ruby 10 juta ya. Maksudnya gimana, Bu? Caranya mendapatkan bisa jadi 10 semua ikut itu gimana, dan untuk bulan yang akan datang lagi 10 lagi gitu, apa sistem arisan atau sistem apa ya, sistem memang semua mau gitu caranya ya, sistemnya semua mau. Jadi gini, tugasnya Bu Erna itu hanya undang orang, undang saudara-saudaranya, undang teman-temannya, nggak perlu banyak ngomong, hanya bilang ke mereka, ini loh, ada peluang bisnis keren, mau nggak kamu income tambahan? Kalau mau, ayo ikut di Zoom. Kalau mau, ayo tak temukan sama temanku. Tugasnya Bu Erna hanya itu. Nah, setelah ngomong seperti itu, biarkan upline-nya yang bicara dari awal sampai akhir. Jadi kalau teman-teman baru join, 1 bulan pertama teman-teman dilarang prospek sendiri. Kenapa? Karena teman-teman belum ada pengalaman. Karena teman-teman belum dapat income, belum dapat penghasilan. Jadi bulan pertama usahakan minimal dompleng upline-nya, maksimalkan upline-nya. Ya. Gitu. Iya, 10 ya. Tapi agak susah ya untuk 10. Susah, enggak susah, tergantung pikiran saya, Bu. Kalau Iya, Ibu bilang susah, ya keluarnya susah. Nah, orang yang menerima itu tanya, kalau apa kata Bapak tadi ML kan begitu traumanya istilah LMM di mata orang gitu lah. Ya, sama makanya tadi saya bilang dari awal kan bilang gini, ya. Ibu kalau bisa ketika telepon ngomongnya harus singkat, padat, enggak usah terlalu jelas, ya toh? Iya, Pak. Enggak perlu ngomong MLM, enggak perlu ngomong ASC. Cukup bilang, hari ini kondisi pandemi, kerjaanmu gimana, bro? Rata-rata mereka pasti bilang,
waduh kerjaanku dia gitu-gitu aja, kerjaanku pasti nggak baik. Oh iya, Kan iya, gitu iya. toh. Nah, Iya, iya. mau nggak kamu income tambahan? Kan saya ditelepon nggak bilang MLM. Iya, betul. Kan saya ditelepon nggak bilang ASI. Betul, Pak. Jadi jangan Terus disebut sulitnya dulu. di mana? Sulitnya ya untuk merekrut mereka untuk ikut masuk. Kak, Kadang-kadang sulit karena mahal ibu belum punya katanya, Kak. pengalaman. Ya mungkin Nah belum punya gini, pengalaman. kalau ibu bilang mahal, berarti ibu Enggak, menjelaskannya yang adalah members. produknya. Iya, betul. Nah, Iya toh? iya, iya, Kalau Pak. kita Iya. sampai keluar kata-kata mahal, itu berarti kita menawarkan ke orang. Itu Bukan, Pak. bukan peluang Bukan bisnisnya. kita yang mengatakan mahal. Calon-calon member itu, aduh mahal katanya gitu. Lah iya Bu, ini loh, dengerin dulu. Ya. Kalau sampai ada keluar kata-kata mahal dari calon member, itu kesalahan bukan di calon member. Kesalahan ada di saya sebagai orang yang presentasi. Iya, iya, iya. Kenapa kok bisa keluar kata-kata mahal? Karena saya menjelaskan produk. Iya toh? Kalau saya menjelaskan produk, keluarnya pasti kata-kata mahal. Tapi kalau dibalik, saya menjelaskannya ini peluang bisnis loh. Ada enggak sih hari ini modal cuma 3 juta, diajari dapat penghasilan 25 juta? Ada enggak, Bu? Enggak ada. Nah, modal 3 juta itu murah atau mahal? Ya, 1 kali modal aja kan kita di sini. Murah atau mahal? Ya agak murah, Pak. Dapatnya lebih banyak juga. Bagi Nah, saya itu. yang kalau calon member kan lain. Nah, beda sama Nah, kita. itu. Makanya, kalau sampai ada keluar kata-kata mahal, berarti kita salah dalam menjelaskan. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak, informasinya. Ya. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Oke, malam. Ada lagi? Untuk pairing dijelaskan Bapak. Misiko Saya nggak ngerti. Ya. Izin bertanya. Iya, iya. Selain dari bonus pairing, kalau orang member kita masuk, kita dapat berapa gitu? Ada nggak dapat bonus member? Oh, itu kan tadi saya jelaskan ya di atas yang saya garis hitam itu. Itu kan bonus ngajak orang itu. Kalau bonus ngajak orang, kalau saya posisi ruby, saya ngajak orang ruby, saya cuma dapat 300. Tapi kalau saya posisi safir, ngajak ruby dapat 450. Posisi diamond, ngajak ruby dapat 550 itu. Halo? Ya, jadi tanpa menunggu pairing ya, udah langsung dapat itu. Iya. Jadi bonus ngajak orangnya pasti ada. Cuma teman-teman fokusnya jangan ke bonus ngajak orangnya, karena bonus ngajak orang itu kita fokuskan dikejar di bulan pertama sama bulan kedua. Gitu. Ya, makasih kok. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kalau mereka konsumtif ya, kalau mereka beli paket lagi, teman-teman dapat bonus pairing. Karena baik itu orang konsumsi ya atau orang yang mau join bisnis, mereka kan pasti ujung-ujungnya terdaftar sebagai member. Ya. Nah, kalau terdaftar sebagai member, otomatis teman-teman dia dapat bonus lagi. Entah itu bonus pairing, entah itu bonus sponsor. Ya. Jadi tidak usah bingung antara jualan produk, ketemu sama user atau ketemu sama pemain, teman-teman tidak usah khawatir. Gitu. Tapi intinya teman-teman fokus ke orang-orang yang hari ini butuh uang. Lebih enak ngajari mereka dapat penghasilan daripada teman-teman harus ngajari mereka jualan produk. Kalau teman-teman ngajari mereka jualan produk, teman-teman pasti akan jadi dokter-dokteran. Maksudnya apa itu? Kalau orang ini sakit tipes, obatnya apa, bro? Nah, teman-teman kalau masih baru bingung malah. Kalau orangnya cancer, obatnya apa, bro? Nah, kalau orangnya stroke, obatnya apa, bro? Cara minumnya gimana? Harus berapa saset? Itu kan bingung. Ya, jadi makanya saran saya, teman-teman fokusnya jangan jualan produk. Karena teman-teman dididik di AFC bukan untuk jadi apa itu orang yang hebat dalam
penjelasan produk, teman-teman. Lebih baik teman-teman Jadi nggak tukang ngerti obat. produknya, tahu cuma sedikit, tapi duitnya banyak, gitu loh. Anggap ya. Nah, saya kasih ke 2 orang testimoni. Mungkin siapa ya nih? Bentar. Saya akan pilih. Ada ide? Teman-teman leader? Pak Erik. Sudah disiapkan tadi oleh Bu Irma kayaknya, Pak Budi. Apa-apa? Sudah disiapkan tadi 2 Ada orang. tak Irma? Irmanya nggak ada kok. Anu Pak Erik ya? Pak Erik sama Ya, Pak Erik aja. sama siapa satunya? Bentar. Pak Erik sama bentar. Sama Pak Martinus ya? Ada nggak Pak Martinus? Oke, ada Pak Martinus. Silakan, mau siapa dulu? Pak Erik sama Pak Martinus. Sharing apa yang sudah didapat di AFC, dulunya seperti apa, hari ini gimana, gitu aja, nggak usah terlalu panjang. Silakan, Pak Erik dulu mungkin ya. Oke, salam kenal semuanya. Ya, jadi saya dulu di AFC itu benar-benar nggak tertarik sama sekali ya, karena buat saya itu MLM itu punya namanya 5 hal yang saya benci. 1, jualan terus toh, 2, rekrut terus, 1 poin terus, kerjaan yang ganggu orang, terus bisnis yang nggak jelas dan nggak ada future lah. Buat saya seperti itu. Nah, tapi setelah ketemu sama Bobby, mungkin tepatnya bulan 10 kemarin ya, tahun lalu. Nah, di sana berubah cara pandang saya. Dan akhirnya saya lakukan itu selama 2 bulan ya, hasil lumayan lah. Belum banyak lah, tapi lumayan buat saya. Gitu sih. Sekitar ya hampir 50 juta lah. Gitu, teman-teman. Cukup ya? Suka dukanya di AFC, Pak Erik. Suka dukanya apa ya? Karena duka sih. Ya dukanya mek tolak orang, dukanya ya nek membernya gak join ya paling, tapi bukan duka sih itu ya buat saya. Saya kan sudah lama di asuransi, jadi ditolak orang tuh makanan sehari-hari sih ya, makanan tiap hari. Jadi ditolak orang itu biasa buat saya. Nah, jadi ini teman-teman ya, kalau kita nggak mau berhasil, kita mau berhasil nih, tapi nggak mau ditolak orang. Nah, coba kita pikir ya, ke kerjaan nama kita, ada nggak sih orang kerjaan sih nggak ditolak orang? Contoh ya, sales Mercia ditolak orang, sales Pakuwon ditolak juga orang, sales apa lagi, sales Geraha pun ditolak orang juga. Anggapannya semua sales pun itu sama gitu loh. Artinya apa? Sales rokok juga ditolak, sales rokok. Iya, jadi semua pekerjaan di bidang penjualan pasti ditolak orang. Tapi kan konsekuensinya apa? Income-nya besar. Nah, jadi teman-teman, kalau hari ini mau di bisnis marketing tapi nggak ditolak orang, Anda salah pekerjaan, Pak. Gitu. Ya, mungkin saya kasih gambaran Pak Erik ya. Jadi Pak Erik Ya. ini teman saya sejak tahun 2006, teman-teman. Sejak sama-sama enggak punya duit, sama-sama merintis. Tapi pada waktu itu Pak Erik usianya masih 19 tahun. Bayangkan usia 19 tahun, kerja di asuransi dari usia sangat muda, juga bukan dari background orang punya uang ya. Nah, Orang kiri, merintis benar-benar, iya, aku nggak sanggup ngomong itu. Nah, merintis bareng-bareng ya. Nah, singkat ceritanya Pak Erik tahun kurang lebih 15 tahun di asuransi. Nah, beliau ini sudah pernah dapat income 400 juta per bulan, teman-teman. Juga pernah punya punya total tim leader ya, bukan agen ya. Leader kurang lebih 300 sampai 400 orang. Bahkan bukan orang gagal di asuransi karena punya kantor banyak. Jadi Pak Erik ini bukan orang biasa, tapi orang yang memang sangat antusias untuk sukses. Nah, dari asuransi juga sukses. Nah, beliau juga memutuskan join di AFC, teman-teman. Gitu. Ya, ini perkenalan untuk Pak Erik.
Ya, thank you. Mau Jadi tanya buat saya, ya, Oke, mau tanya lagi sedikit nih Pak Erik. Tadinya kan nggak Iya. suka MLM, benci MLM ya. Nah, Iya. sekarang setelah beberapa bulan di AFC, apa kesimpulannya Pak Erik tentang MLM? Jadi gini ya, Jelina. Jadi aku nih orang sih nggak suka MLM, tapi aku tuh setelah pikiranku terbuka. Jadi gini ya, ketika orang itu membenci sesuatu, dia kan nggak tahu infonya kan itu. Nah, ketika dia sudah mengerti infonya kayak aku hari ini, aku akan akhirnya mencari tahu apa sih cantiknya MLM ini gitu loh. Nah, akhirnya aku ketemu sama beberapa orang hebat lah kayak Koeka, Budi dan lain-lain. Akhirnya membuat pikiranku ini lebih berbeda lagi cara pikirnya. Sehingga aku mikir ini adalah salah satu jalur distribusi gitu loh. Nah, sehingga aku mikir toh, apapun pekerjaanmu, kalau kamu menguasai jalur distribusi, kamu menang Pak gitu loh. Contoh ya, kayak kita ini Pak Indomaret nih. Indomaret menguasai jalur distribusi. Jadi mau dikasih barangnya apa? Barangnya Clio lah, barang apa dapat jual semuanya gitu loh. Kita bukan fokus di AFC, tapi kita fokus bangun sebuah jaringannya Pak gitu loh. Jadi aku mikir ini hanyalah sebuah jalur distribusi. Jadi orang yang menolak benci tapi dasarnya nggak ada. Buat saya itu orang bodoh gitu loh. Gitu sih Bulina. Ya, Oke. Mantap, keren Pak Erik. Thank you. Ya. Oke, Ya, lanjut ke makasih Pak Erik. Lanjut ke Pak Martinus. Thank you. Nah, kembalikan ke Bu Melani ya, MC. Pak Bobi, bisa dengar suara saya? jelas. Halo. Iya, dengar Pak, dengar. Ya, silakan Pak Martinus. Terima kasih. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih untuk Ibu Melan sebagai apel saya. Ya, pada dasarnya saya juga termasuk dalam anggota MLM yang pernah ikut bisnis juga di MLM. Tapi ketika waktu awal saya ketemu dengan AFC, pada awalnya saya juga trauma dengan bisnis ini. Tapi ketika saya melihat dia punya manfaat, akhirnya saya bisa ikut bergabung di bisnis AFC. Ya lumayan penghasilan hari ini 7 sekian, 7,4. Jadi dari MLM yang saya ikut dari awalnya saya tidak ikuti, saya punya poin atau nilai uang yang ada. Tapi kalau di AFC ketika saya rekrut orang saya sudah bisa tahu saya punya nilai atau keuntungannya itu saya sudah bisa ikuti sampai pada hari ini. Pada waktu ikut bisnis LMM yang lain saya tidak ikuti, saya hanya meraba saja. Tapi kalau di AFC ya begitu merekrut orang saya sudah bangun pagi, SMS konnichiwa masuk, langsung saya cek di akunnya saya, jadi sudah bisa tahu saya punya keuntungan sekian yang masuk pada. Iya, kalau boleh tahu Pak Martinus ini usia berapa ya? Ya. Usia berapa? Saya usia 43. 43. Ya. Oke. Dari kota mana Pak? Saya dari Provinsi Papua Barat, Kota Sorong, tapi di kabupaten yang baru yaitu di Kabupaten Maibrat. Oke. Ya, mungkin ada tambahan dari Bu Melani? Ya, ini ada 2 Pak Martinus ini soalnya. Iya, saya maksud Pak Martinus yang ini yang donaturnya Bu Leni. Iya. Itu Ya, Om Martinus Makassar. Satunya bisa ini. Iya. Yang dari Pak Martinus Makassar bisa juga memberikan testimoninya. Iya.
Silakan Pak Martinus. Oh Martinus. Nah, ada, nggak apa-apa deh, di skip aja. Mungkin bisa diakhiri Bu Melani. Ya, untuk malam hari ini mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Dan bagi yang sudah mendengarkan presentasi malam hari ini, jangan tunggu lama-lama. Jadi segera setelah presentasi ini selesai, silakan hubungi yang mengundang dan segera tentukan modal mana yang akan Anda pilih. Dan besoknya upline Anda sudah akan bersedia untuk membantu Anda semua untuk kembalikan modal Anda plus mendapatkan income. Ya, jadi tidak usah nunggu terlalu lama, langsung segera putuskan dan action. Maka income yang sudah disebutkan dan dijelaskan oleh Pak Bobi tadi itu, kita akan terima secara harian, teman-teman. Jadi tidak usah menunggu sampai bulanan, ya, nggak usah sampai 45 hari, kan ada yang begitu. Income di AFC adalah harian. Karena itu tentukan, putuskan sekarang, dan besok action, dan kemudian dapatkan income tersebut. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa di acara Zoom berikutnya. Selamat malam. Thank you. Maaf Pak Bobi, aku lagi monitor terus.